Muhammad bin Abdul Wahab baru aja lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sudah sepatutnya bagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan ini bahwasanya sebelumnya Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak keutamaan, banyak ampunan, bulan yang dirindu-rindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita, kesanggupan, pertolongan darinya agar kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa diri kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen bagi kita untuk menampakkan bagaimana kita seorang hamba Allah yang saleh. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kita yang pertama ini setelah kita libur di bulan Ramadan. Allah perjumpakan kita kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu mumpung kita berada di bulan Syawal, yaitu tanggal 18
18 Syawal tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 8 Mei 2023 Masehi. Untuk itu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semuanya, amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita berharap bahwasanya bulan Ramadan tersebut, puasa yang kita lakukan, qiyam di malam harinya, tilawah dan amalan-amalan yang lainnya mengantarkan kita, memberikan kita predikat takwa. Karena di akhir ayat itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Masyiral muslimin wal muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ramadan telah mendahului kita, yaitu telah meninggalkan kita, namun bekas-bekasnya, tarbiyahnya, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita upayakan di bulan Ramadan, dan itu ketahuilah itu adalah upaya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap itu adalah kekuatan dari kita semata. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk melakukannya, maka apapun yang kita upayakan itu terasa berat, itu bahkan kita tidak bisa untuk mengamalkannya. Di kesempatan yang pertama ini, pertemuan kita di bulan Syawal setelah libur di bulan Ramadan, sedikit kita berbicara tentang, membahas tentang bagaimana orang-orang soleh terdahulu, nas-nas yang menjelaskan, dan bagaimana para ulama setelah kita di bulan Ramadan, bagaimana bekasnya, bahwasanya bagaimana kita setelah bulan Ramadan, bagaimana kita supaya ada bekas-bekas setelah kita ditarbiyah di bulan Ramadan, dan bagaimana kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril berdoa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Itu raghima anfun abdin, sungguh celaka suatu hamba, seseorang hamba sungguh celaka. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Mereka memasuki bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan tersebut tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang di antara orang yang celaka. Di antara orang yang celaka, yang merugi adalah orang yang berjumpa di bulan Ramadan, akan tetapi setelah bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Bayangkan bulan yang penuh mulia, di mana orang-orang berlomba di bulan tersebut, akan tetapi tidak menyebabkannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Begitu pula di riwayat yang lainnya yang senada, man qama ramadhana, orang yang qiyamul lail, melakukan tarawih di malam harinya, sebagaimana riwayat yang kita sebutkan sama redaksinya. Begitu juga orang yang menegakkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam-malam ganjilnya, dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah mereka, orang-orang ini, mendapatkan kerugian. Dan kita jangan sampai termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hamba yang merugi yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat yang
terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif, dan ini kitab yang sungguh untuk mengulas tentang bagaimana keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah di setiap bulan selama setahun. Seperti di bulan Al-Muharram, Safar dan seterusnya sampai bulan Zulhijjah, Al-Imam Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan ibadah di setiap bulannya. Dan beliau membawakan beberapa nukilan nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan-perkataan ulama terdahulu. Bagaimana di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan tersebut apa saja, bagaimana, dan nasihat-nasihat apa saja yang telah beliau nukilkan di dalam kitab beliau tersebut, yaitu kitabnya Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Salah satunya di mana ketika dijelaskan, dibawakan hadis yang tadi, yang seseorang yang merugi, yang celaka setelah memasuki bulan Ramadan, selepas Ramadan tidak mendapatkan ampunan, disebutkan di situ man lam yaghfirhu fi Ramadan fala yaghfirhu fihi fima siwa. Barang siapa yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan selain Ramadan dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun ini adalah ungkapan ulama bagaimana kita mengintrospeksi diri kita setelah Ramadan, apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena salah satu tanda amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan amalan kebaikan berikutnya. Itu salah satu bukti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya setelah berpuasa di bulan Ramadan disunnahkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti kalau kita salat ada ba'diyahnya dan qabliyahnya. Qabliyahnya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, di bulan Syawal. Sebagaimana hadisnya yang kita ketahui bahwasanya man shoma ramadhana tsumma atbahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr, rawahul Muslim. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Lalu bagaimana dengan misalnya seseorang yang dalam keadaan sakit atau safar, atau perempuan yang datang tamunya setiap bulannya, bagaimana afdalnya? Afdalnya yaitu dia dengan mengqadha puasanya terlebih dahulu, setelah itu baru dia puasa 6 agar mendapatkan sebagaimana hadis ini. Namun seandainya dia tidak sempat, dan ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, setelah memasuki bulan Sya'ban. Dan ini jangan khawatir, karena Allah itu cepat hisabnya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di ujung-ujung karena kesibukannya, suasana silaturahmi bersama keluarga di hari yang berbahagia, Id Mubarak, maka dia pulang kampung dan segala macamnya, maka tidak sempat. Akhirnya yang tersisa hanya 1 pekan atau 6 hari bulan Syawal. Maka yang lebih baik seperti ini adalah agar dia mengambil kesempatan bulan Syawal, setelah itu baru dia mengqadha puasanya di bulan-bulan berikutnya. Karena ini memang dikatakan visitatin fi Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Sudah jelas, karena bulan Syawal itu hanya 1 bulan, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan. Dan ini adalah perkara yang luas, dan mengenai afdalnya, mana yang lebih afdal, yang sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, kita qadha, kita ganti puasa kita terlebih dahulu, terutama bagi yang
seperti orang yang musafar, orang yang sakit, atau ibu-ibu, para kaum wanita muslimah yang datang tamu, maka diqadha terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal agar mendapatkan keutamaan seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Dan tidak berturut-turut pun tidak apa-apa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani warakumullah, itu beberapa yang harus kita perhatikan bagaimana para ulama kita. Dan di sini juga dinukilkan Imam Mu'alla bin Al-Fadl, beliau menukilkan bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu 6 bulan setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang soleh, agar diterima amalan di bulan Ramadan, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang telah Allah berikan dia petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan 6 bulan berikutnya menjelang memasuki bulan Ramadan, mereka orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Sementara kita setelah takbir istilahnya malam takbir biasa di Indonesia, dengan banyak kue lebarannya dan segala macamnya, aktivitas yang kita lakukan, biasanya kita mudik dan segala macamnya, sudah hilang bekas-bekas Ramadan. Bagaimana rasa semangat kita di bulan Ramadan? Bagaimana rasanya kita bisa sehari 3 juz atau lebih sampai 10 juz sehari, terutama di akhir 10 hari terakhir. Namun setelah memasuki bulan Syawal, terkadang 1 juz pun sangat berat untuk tilawah. Terkadang memulai untuk puasa sunat Senin, Khamis, Ayyamul Bid atau yang lainnya, atau 6 hari puasa sunat di bulan Syawal terasa berat. Kita mengundur-undur, nantilah dulu, masih ada kesempatan. Ini memang jiwa kita itu, karena setelah Ramadan yang setan dibelenggu sudah dilepas. Pintu-pintu surga sudah seperti biasa lagi. Pintu-pintu neraka yang ditutup sudah terbuka kembali. Bukan seperti bulan Ramadan yang mana setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Begitu juga dengan pintu-pintu neraka ditutup tanpa ada satupun yang terbuka. Dan setelah Ramadan kita merasakan layunya jiwa kita, keimanan kita seolah-olah down, istilah drop drastis, secara drastis. Seolah-olah kita tidak ada bekas dari tarbiyah bulan Ramadan. Tidak ada bekas sama sekali. Tidak ada bekas sama sekali, waliyadzubillah. Dan ini kita khawatirkan, takutnya usaha upaya yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali illal muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, bagi amalan orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bishr, ini masih di dalam kita nukilkan, ada dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Mu'arif, bahwasanya Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, bahwasanya orang-orang yang di bulan Ramadan hanya semangatnya di bulan Ramadan, sementara di bulan-bulan yang lain dia tidak semangat. Dia tidak semangat di bulan-bulan yang lainnya. Istilahnya seolah-olah apa yang telah diupayakan di bulan Ramadan, lalu setelah Ramadan dia meninggalkannya, tidak mengamalkannya sama sekali. Bahkan waliyadzubillah dia melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka dijawab oleh
oleh imam ini bahwasanya bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inilah seburuk-buruk kaum. Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum la ya'rifuna Allah haqqan, dan dia tidak mengenal Allah secara hak illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Dikatakan seburuk-buruk kaum. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk kaum yang kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Tidak. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rabb di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan di satu tahun itu sama Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan. Bukan bagaimana bulannya. Itu Allah memberikan karunia berupa limpahan keutamaan setiap bulan tersebut agar menterbiah kita. Bayangkan, setelah Syawal ada bulan haram, Zulqa'dah. Ada bulan haji setelahnya, masih bulan haram, Zulhijjah. Dan bagi orang-orang yang Allah jadikan tamunya, duyufur rahman, maka jiwanya yang di beberapa bulan itu agak agak layu dengan tidak seperti di bulan Ramadan, akan semangat lagi di bulan Zulhijjah. Dan Muharram masih bulan haram yang Allah sucikan sampai nanti di bulan Rajab. Sampai nanti di bulan Rajab termasuk di antara bulan-bulan haram. Itu makanya ada kesempatan-kesempatan yang Allah pilih, karena Allah yang memilih. Allah yang memilih makhluknya, waktunya, tempatnya, Allah yang memilih. Seperti Allah pilih manusia untuk sesempurna-sempurnanya ciptaannya untuk diembankan syariat. Allah yang memilih. Begitu juga Allah pilih Mekah, Madinah sebagai haramain, dua kota suci. Allah pilih waktu-waktu seperti bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Zulhijjah yang mempunyai keutamaan-keutamaan. Begitu juga sepertiga malam terakhir. Allah pilih waktu, tempat, dan semuanya yang Allah berikan keutamaan-keutamaan, keberkahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah, Imam Asy-Syibli juga masih di kitab Lataiful Ma'arif pernah ditanya mana yang lebih utama antara bulan Rajab dan Sya'ban. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syibli bahwa kun rabbaniyan. Kun rabbaniyan. Jadilah engkau rabbani. Hamba-hamba orang Allah yang betul-betul rabbani. Wala takun sya'baniyan, dan janganlah menjadi orang-orang yang sya'baniyan atau rajabiyan, ramadaniyan yang lain-lainnya. Tapi jadilah rabbaniyan. Orang-orang yang rabbani. Orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah di setiap tahunnya. Di setiap tahunnya. Bukan di bulan-bulan tertentu saja, di hari-hari tertentu saja, di momen-momen tertentu saja. Akan tetapi menjadi hamba Allah di sepanjang hayat kita. Itu yang kita harapkan dari syariat, keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan di beberapa bulan, tempat, waktu, dan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menciptakan dan Allah yang yakhtar, yang telah memilihnya. Lalu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-15, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah." Engkau fakir terhadap Allah. Engkau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah yang Dia maha kaya dan lagi maha terpuji. Pelajaran kita di Fikri, kita telah mempelajari bagaimana ibadah yang kita lakukan bahwa itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Betapapun takwanya, mulai dari makhluk yang pertama
Adam alaihissalam sampai akhir zaman, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, suatu kaum atau seluruh makhluknya, baik dari manusia dan jin, mulai dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir-akhir zaman, hatinya, kufurnya seperti iblis, Fir'aun atau yang lainnya, maka tidak sedikit pun menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah yang kita lakukan bukan untuk menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah seperti di ayat ini, huwal ghaniyyul hamid. Karena Allah itu adalah maha kaya. Allah tidak membutuhkan satupun dari makhluknya, akan tetapi makhluknya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya, ganjarannya di akhirat kelak untuk kita. Tidak ada satupun menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Mulia, Maha Kaya, tidak membutuhkan satupun dari makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana beberapa keterangan-keterangan yang kita bawakan, bahwasanya bagaimana kita agar bisa melakukan amalan-amalan seperti puasa sunat yang lainnya, puasa sunat di 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana kita bawakan di riwayat Muslim tadi, bahwasanya itu adalah kerinduan kita tentang keutamaan-keutamaan yang mana telah kita amalkan di bulan Ramadan. Cepat sekali kita rindu dengan amalan tersebut, karena banyak keutamaannya. Salah satunya bahwasanya orang yang lisaimin, bagi orang yang berpuasa itu farhatan, mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, tadi alhamdulillah sebagian kita berbuka, bagaimana bahagianya kita ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika liqa rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dawam, continue. Apapun yang kita lakukan, continue baca Al-Qur'an, walaupun kita mungkin tidak bisa berjuz-juz lagi, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz satu hari seperti di bulan Ramadan, maka usahakan kita tetap bisa membacanya di waktu-waktu luang kita. Di waktu-waktu luang kita, maksudnya bukan waktu luang kita meluangkan waktu, bukan waktu luang. Kalau waktu luang kita, seolah-olah waktu luang kita alihkan ke istirahat yang lainnya, dengan aktivitas yang lainnya. Tetapi cobalah kita meluangkan waktu dengan yang biasa kita amalkan di bulan Ramadan. Yang biasa kita amalkan di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan kita berpuasa, setelah Ramadan kita berpuasa sunat. Di bulan Ramadan kita qiyamul lail, usahakan setelah Ramadan kita tahajud, kita qiyamul lail juga, dan salat sunat witir. Di bulan Ramadan kita syahrul Ramadan, syahrul Quran. Begitu juga di bulan yang lain kita usahakan, walaupun mungkin yang kita rasakan sangatlah berat, tidak seperti di bulan Ramadan, maka upayakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, inna ahabal a'mali ilallah azza wajal adwamuha wa izqal. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawam. Amalan yang senantiasa, walaupun itu sedikit, tetapi senantiasa kita lakukan setiap harinya, kita rutinkan, kita wiridkan, maka itulah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa di hari ini, di malam ini kita bisa baca 1 juz, tapi besoknya kita tidak baca sama sekali. Di hari ini kita bisa infak 5.000,
atau 10.000 atau 100.000, tapi besok tunggu hari Jumat dulu, Jumat berkah baru kita berinfak. Tidak. Usahakan setiap hari, walaupun sedikit, walaupun 2.000, yang kita mampu segitu. Allah tidak memandang berapa jumlahnya, tetapi Allah memandang bagaimana keikhlasan kita ketika kita berinfak, ketika kita beribadah kepadanya. Karena yang kekal itu adalah yang ikhlas. Amalan yang kekal itu baik sampai akhirat itu yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pelajaran kita di matan terdahulu, bahwa seseorang berapapun banyak amalannya tetapi tidak ikhlas, haba mansura, maka itu tidak akan ada bekasnya sama sekali. Tidak ada bekasnya sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita supaya tetap istiqamah setelah bulan Ramadan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan ayat ini salah satu surat ini, dan begitu surat yang lainnya tentang hari kiamat, di antara surat-surat yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dan beruban. Surat Hud wa akhawatuha, Hud dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, seperti iza syamsu kuwirat, iza sama amma yatasalun, yang tentang berbicara tentang hari kiamat. Dan ini salah satunya, yaitu perintah untuk istiqomah, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Karena takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutnya bagaimana susahnya untuk istiqomah. Susahnya untuk istiqomah. Karena istiqomah itu adalah merupakan karamah bagi para hamba-hamba Allah. Karamah. Sebagaimana mukjizat untuk para nabi dan rasul, adapun bagi untuk hamba Allah yang soleh, karamah untuk mereka adalah istiqomah. Istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita agar tetap istiqomah, ini panjang sekali pembahasannya. Dan adapun kita singgung sedikit, dan ini pernah kita bahas juga, yaitu dalam surah Fussilat ayat 30, 31, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, agar mereka tidak takut dan tidak khawatir, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat selanjutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu, wali-walimu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha mastastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yang lebih kurang bahwasanya yang tidak ada khawatir dan tidak bersedih bahwasanya tentang perihal harta dan anak-anaknya, maka Allah lah akan yang menjaganya setelah dia tiada, baik ketika di dunia maupun ketika di dalam kuburnya. Allah akan menjaga harta-hartanya dan anak-anaknya. Dan begitu juga dengan kehidupan dunianya, Allah akan memberinya petunjuk agar beramal soleh dan menjauhi segala maksiat. Di sakratul maut dimudahkan ketika mengalami sakratul maut. Di dalam kubur pun dijaga. Begitu juga dengan ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar juga dijaga. Sampai proses sehingga memasuki surga, itu merupakan kabar gembira
Di sini disebutkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan di akhirat dengan kabar gembira, yaitu disediakan bagi mereka surga. Itu agar mereka tidak khawatir, tidak takut dan tidak bersedih hati. Teringat akan kita dari dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, bahwasanya ketika ayat ini dijelaskan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran, bahkan langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yaitu orang-orang yang mana mereka yaitu setelah yang bagaimana hati mereka itu takut, wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka sesungguhnya akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ketika ayat ini diketahui oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan di dalam tafsirnya, membawakan riwayat dari Al-Imam Ahmad dalam Musnad, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya ketika itu kita riwayatkan secara makna, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya apakah orang-orang yang takut ini, yang berjumpa dengan Rabbnya, orang-orang yang meminum khamar, atau orang-orang yang berzina, atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu wahai binti Siddiq. Tidak seperti itu wahai putrinya Siddiq Abu Bakar. Akan tetapi orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, akan tetapi hatinya takut ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa amalan-amalan soleh, akan tetapi ketika itu orang yang bersegera dengan kebaikan, hatinya takut ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dalam surah Fussilat, semakna juga di dalam surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf sama, redaksinya mirip, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itulah beberapa keterangan yang bisa kita berikan menjelang kita akan memasuki pelajaran kita yang baru, matan Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah untuk memahami bagaimana kesyirikan tersebut. Kita mempelajari tauhid, kita juga mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Kita mempelajari sunnah, juga kita mempelajari lawannya, yaitu bid'ah. Akan tetapi karena waktu kita, umur kita yang terkadang kurang berkah, berbeda dengan ulama yang lain, seolah-olah kita tidak bisa mempelajari keseluruhannya, maka pelajarilah kebenaran. Pelajarilah kebenaran yang hak, maka keburukan itu akan mudah diidentifikasi, mudah untuk diketahui. Jadi kalau ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, atau ulama-ulama kita di zaman sekarang, ada waktu bagi mereka untuk mempelajari kebaikan dan keburukan. Dan keburukan, semua keburukan itu dipelajari agar diperingatkan dia untuk menjauhi diri mereka, dan juga memperingatkan akan umat bahwa ini adalah keburukan. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, di mana manusia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan al-khair, akan tetapi Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, syarr. Karena apa? Bukan untuk mengamalkan keburukan, agar terhindar dari keburukan tersebut. Dan kita mempelajari kaidah kesyirikan ini agar bukan kita untuk mengamalkan kesyirikan, apalagi menuduh saudara-saudari kita syirik, berbuat syirik. Bukan, akan tetapi supaya kita terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Itu maksud kita mempelajari matan ini, agar kita tidak
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum azan kita itu bagaimana kita agar istiqomah tadi, kita tidak lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama beribadah kepada Allah Subhanahu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Maka ibadahlah Rabbmu sampai datang hatta ya'tiyal, sampai datang al-yaqin. Al-yaqin disebut di sini disebutkan oleh mufassirin yaitu sampai datang kematian. Setelah mati kita tidak beribadah lagi. Sampai ya kalau kita diberi umur sampai 35, sampai umur 35 kita beribadah. Atau sampai 65, sampai 65 kita beribadah. Sementara akhirat abadi. Akhirat abadi kekal selama-lamanya. Apakah di surga kekal selama-lamanya atau di akhirat waliyazubillah kita berlindung kepada Allah kekal selama-lamanya. Kecuali bagi orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, ada kemungkinan setelah dia diazab, setelah itu baru Allah masukkan ke dalam surganya. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah seperti dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam, di dalam salat fardu dan salat sunat yang lainnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka mintalah kepada Allah. Dan sebagaimana kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu salah satu doa yang sering diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberinya ke kebenaran, Allah ingin memberinya kepada keburukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berusaha agar Allah menetapkan hati kita di dalam ketaatan, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu dan insyaallah setelah azan kita akan sedikit membahas tentang matan yang insyaallah akan kita pelajari di setiap Seninnya. Seharusnya ini yang awal. Qawaidul Arba' ini pertama kali dipelajari, baru Ushulus Salasah. Sementara kita Ushulus Salasah, kita mundur Qawaidul Arba'. Apakah kita nanti insyaallah selesai ini membahas yang Kasyfus Syubhat atau Kitabut Tauhid, atau kita cari yang lainnya yang mudah yang untuk bisa kita amalkan insyaallah. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan kita yang baru, yaitu Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Dan ini sebenarnya kalau seandainya kita hanya membacakan matannya, mungkin sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, sekedar untuk membacanya dan menerjemahkannya yang sebagaimana yang ada di yang kita kirim, yang dikirim oleh admin. Itu sekali duduk aja itu selesai. Namun kita berusaha untuk menjelaskannya sebagaimana matan tersebut. Mungkin tidak terlalu panjang ya, karena ini telah kita bahas di Al-Ushul Tsalatsah, telah kita bahas. Namun dengan memahami kaidah yang 4 ini, mudah-mudahan kita lebih kokoh lagi sehingga kita memahami, oh ini kesyirikan, bagaimana agar kita jauh dari kesyirikan dan mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Milahnya Nabi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Bahkan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW mengikuti milahnya Ibrahim, milahnya yang hanif, yang jauh dari kesyirikan dan cenderung kepada agama tauhid yang seluruh para nabi diperintahkan untuk hal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kesyirikan apapun bentuknya. Apakah itu berhala, apakah itu yang sebagaimana telah kita bahas di antara di Ushul Tsalatsah 5. Yang pertama iblis laknatullah, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, orang yang berhukum selain hukum Allah dan yang lain-lainnya. Dan itu ada kaidah-kaidahnya. Jangan seperti orang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, wah, kalau begitu negara kita NKRI ini tauhid ini karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Bukan seperti itu. Harus kita pahami, harus kita dudukkan, harus ada kaidah-kaidah dari para ulama. Karena betapa banyak seseorang yang ketika dia mempelajari agama akan tetapi terperosok dengan yang fundamental, yang takfiri, mudah mengkafirkan, atau tabdi', mudah membid'ahkan. Jadi harus ada kaidah-kaidahnya. Kenapa dia melakukan tersebut? Karena dia tidak ada ilmunya, jahil. Jadi kita harus bagaimana harus ada dalam diri kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang. Bagaimana agar umat selamat di akhirat. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam apapun, apalagi dalam dakwah, maka contohlah Nabi kita tercinta dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, agar orang mau menerima maksudnya apa yang kita sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita seperti sudah tampang kita brewok, tidak ada senyum lagi. Ini bahaya. Jenggotnya banyak, penuh ini, tapi tak ada senyum. Begitu juga dengan muslimah, dia pakai cadar, pakai niqab, dia nampak dari matanya mana yang senyum, yang tidak, itu biasanya nampak. Jadi harus bagaimana kita perbaiki, kita bagaimana jiwa kita. Nabi jangankan kepada orang-orang sahabatnya, kepada orang-orang yang belum beriman, bagaimana Nabi supaya mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paman Nabi SAW sampai akhir hayatnya didakwah oleh Nabi SAW. Ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah sebagai hujah nanti bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi berusaha, itu bukan sehari 2 hari, setiap saat didakwakan. Orang-orang yang kita cintai, agar mereka, keluarga kita, karib kerabat kita, agar mengenal
yang hak ini. Bagaimana Islam yang hak, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya memahami agama ini. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak sebatas di diri kita saja, akan tetapi cobalah kita mendakwahkan ini. Karena ini kuntum khaira ummah. Engkau adalah umat yang baik, yang di dalam surah Ali Imran itu bahwasanya yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada kemungkaran. Kalau yang memelihara yang kebaikan itu banyak kita jumpai saudara-saudari kita yang mengajak kepada kebaikan. Lalu bagaimana dengan nahi mungkar? Bagaimana yang melarang dengan kesyirikan? Bagaimana yang melarang dari hal-hal yang tentang bid'ah saja tidak ada yang berani dai di mimbar-mimbar kaum muslimin yang menjelaskannya. Karena apa? Karena mereka tidak ditarbiyah, akhirnya mereka tidak memahami apa itu kesyirikan, apa itu bid'ah. Alergi, fobia terhadap istilah-istilah tersebut. Padahal Nabi SAW yang mengucapkan pertama kali dan mengingatkan, wa iyyakum bil muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdats bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengingatkan agar menjauhi perkara yang baru, karena perkara baru itu bid'ah di dalam agama. Di dalam agama, adapun di dalam masalah sains, teknologi, muamalah dan segala macamnya, itu maka kita yang lebih modern daripada orang-orang sebelum kita. Adapun tentang ilmu agama, orang-orang terdahulu lebih modern daripada kita. Pikirannya lebih, hatinya lebih bersih daripada kita. Hatinya lebih bersih daripada kita. Orang-orang yang telah ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanul anhum ajmain. Begitu juga orang yang mengikuti generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita cuma sekali sepekan, setiap Senin di mushola ini. Apa yang bisa diharapkan? Mereka senantiasa ketika kami duduk bersama Nabi SAW, ketika kami safar bersama Nabi SAW, betapa banyak mereka mendapatkan siraman dari wahyu dari yang telah diterima oleh Nabi SAW kepada mereka, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka lah yang kita contoh dalam agama ini. Mereka yang kita contoh. Pepatah orang kampung kita, orang-orang tasasik di ujung jalan, balik ke pangkalnya. Apabila kita tersesat di akhir zaman, kita hidup di akhir zaman, maka kembalilah ke pangkalnya sebagaimana Nabi dan sahabatnya. Dan kita ketika ma'rifatun dinin bil adillah telah kita ungkapkan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala mengatakan di dalam syarah Al-Ushul Tsalatsah, tidak selayaknya kita melihat Islam itu sebagaimana orang-orang Islam di zaman ini, atau di kaum-kaum negeri Islam, di kaum-kaum muslimin di zaman kita ini. Karena kita telah jauh dari agama Islam. Kita telah jauh. Mungkin kita yang kita ketahui saja masih sedikit kita amalkan. Dan yang belum kita ketahui saja masih banyak. Masih banyak yang belum kita ketahui. Kita tafsir ini Al-Quranul Karim, tafsirnya. Siapa yang telah menamatkan tafsir Muyassar yang paling ringkas, atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Qurtubi atau yang lainnya? Siapa yang telah menamatkannya? Paling kita cuman mungkin tafsir Juz Amma, alhamdulillah kita telah, atau tafsir Al-Fatihah kita telah menyelesaikannya. Juz Amma, alhamdulillah. Kan tetapi masih banyak, masih berdangkal pengetahuan kita, sehingga kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sedikit. Namun dengan ini kita senantiasa berusaha, hadirilah majelis ta'lim yang bisa kita sanggup menghadirinya, atau sekarang telah banyak media-media yang Allah mudahkan. Dahulu kita sangatlah susah, di zaman sebelum ada internet kita harus pergi beli buku ke maktabah bolak-balik, sangat susah mendapatkan wejangan ilmiah. Sekarang dengan paket data kita, kuota kita, atau wifi di rumah kita bisa menikmati, jangankan kajian di Indonesia, kajian syekh
di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kita bisa mendengarnya secara langsung, secara mubasyir, secara langsung apabila kita paham bahasanya. Kembali ke bahasa Arab. Baik, seperti biasa kita metodenya sebagaimana yang kita ketahui, para ulama di sebagian besar mereka di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada muqarri'nya, ada yang membacakannya lalu dibahas, dijelaskan, dan kita memakai metode tersebut. Sementara yang kita jumpai banyak kajian-kajian yang tidak ada yang seperti itu sekarang. Ustadz Armen rahimallahu taala ketika dahulu di Masjid Akramunas, Masjid Undri Gobah, itu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum memulai maka ada yang membacakan tentang pembahasan, baru dijelaskan oleh Ustaz. Dan begitulah metode yang kita jumpai secara langsung di tapi tidak semua ada, apabila mereka membahas suatu matan maka dibacakan oleh muqarri' baru dibahas. Seperti itu. Baik, langsung. Baik. Yang itu ada terjemahannya kan? Jadi waktu kemarin ada yang matannya yang seperti ini, yang tidak ada terjemahannya. Ada yang terjemahannya. Lalu kita pilih yang kita kirim ke grup kajian yang ada terjemahannya supaya bisa dibaca juga. Mungkin di kajian terhalangi karena kurang fokus atau mengantuk atau ada uzur tidak hadir, maka bisa dibaca. Alhamdulillah, Allah mudahkan semuanya sekarang dengan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Dan ini pernah dijelaskan, pernah ditanyakan oleh Ustadz Maududi hafizallahu taala ketika bagaimana mudahnya kita di zaman ini di dalam mendapatkan ilmu, semua prasarana-prasarana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyimpulkan, dan ini ditanyakan, pendapat beliau ini ditanyakan ke Syekh, salah seorang gurunya dari kota Nabi, maka dibenarkannya bahwasanya Allah memudahkan kita dengan prasarana setiap majelis ilmu atau segala prasarana buku atau segala macamnya itu karena kita itu di akhir zaman ini malas dalam menuntut ilmu agama. Berbeda di zaman dahulu, mereka melakukan safar, pergi dari negeri yang jauh, seperti Imam Al-Qurtubi itu dari Cordova, dari Spanyol, Andalusia, melintasi benua sehingga bisa pergi ke negeri para ulama. Sementara kita dari rumah ke sini cuman berjarak 2 km atau segala macam. Ulama dahulu melintasi. Imam Ahmad bin Hanbal 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga beliau menghafal alfun hadis Nabi SAW. 1000 berarti nolnya 6. Berarti lebih dari 1 juta hadis dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi memang membekas. Sampai mereka lapar, sampai mereka tidak ada bekal, sampai kalau kita baca biografi bagaimana para ulama dalam menuntut ilmu agama, sampai mereka kencing darah. Kencing mereka bukan air seni lagi, tetapi kencing darah. Karena perjalanan yang jalan kaki. Dan pernah membawa anak juga, sebagaimana kita pernah ketahui itu, baca dan kita dengarkan, sampai digendong yang anaknya. Masya Allah. Agar bukan untuk dirinya juga, tetapi juga untuk putra-putrinya agar memiliki hati yang bercahaya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala. Baca aja terjemahannya enggak apa-apa. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb arsy yang
dimanapun kamu berada, serta menjadikanmu termasuk golongan yang diberi bersyukur jika diuji, bersabar dan bertaubat serta beristighfar. Karena tiga hal ini merupakan tanda kebangkitan. Barakallahu fiik. Itulah awal muqaddimah dari Qawaidul Arba', di mana muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, as'alullahul karim rabbal arsyil azim. Jadi meminta kepada Allah yang maha mulia. Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya aras yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, dan semoga menjadikan apa yang akan menolongmu di dunia, di kehidupan dunia dan akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta, dan menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam juga membawakan keberkahan dimanapun beliau berada. Nabi di ayat berapa dalam surah Maryam yang menjadikan beliau berkah? Baghiyah, zakiyah, taqiyah, sawiyah. Ada yang ingat ayatnya? Ini dia ayat 31. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ini dia. Dan seterusnya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dalam surah Maryam ayat 31, dan menjadikanku, sebelumnya ada juga wa ja'alani nabiyya di ayat sebelumnya, dan ayat setelahnya ayat 31 wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, wasaini bis shalah, dan memberikan wasiat kepadaku untuk salat, waz zakah, dan ma dumtu hayya. Jadi bagaimana kita dimanapun kita menjadi berkah, maksudnya hadirnya kita bisa menambahkan kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, karib kerabat kita, agar mendapatkan kebaikan dari kita. Karena al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu dengan bertambahnya kebaikan. Itu makanya kita dianjurkan berdoa, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Pengantin diberkahi, agar mereka barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Orang yang mendapatkan keturunan, mendapatkan putra-putri, didoakan agar bayinya itu menjadi berkah baik untuknya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak agar kita saling mendoakan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu langgeng. Bukan kita mengamalkan itu saja, tetapi terus menerus. Barakallah gitu. Selanjutnya, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan semoga saja Allah menjadikan kamu termasuk golongan idza u'tiya syakar, apabila diberi bersyukur. Diberi oleh Allah rezeki, kenikmatan apapun bentuknya, bukan berupa harta saja, apapun bentuknya yang menyenangkan hati, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliya sabar, dan begitu juga diberikan cobaan, musibah, bersabar. Wa idza azamban istighfar, dan apabila terperosok melakukan dosa, maka memohon ampun. Fa inna haula thalathata unwanus sa'adah, dan itu yang tiga ini adalah bagian dari kebahagiaan. Jadi tiga ini adalah kunci kebahagiaan. Apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya kita diberi cobaan, kita bersabar. Dan seandainya kita berbuat dosa, maka beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif, dan dia mendoakan kita. Bayangkan, dia mendoakan kita, siapa saja. Itu makanya orang-orang para da'i, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki
kasih sayang. Kita tidak pernah berjumpa 2 abad yang lalu dengan penulis ini, tetapi dia mendoakan kita. Lafaznya kan ayaj'alaka, seolah-olah khitab, berhadapan, menjadikanmu, sementara kita tidak berjumpa lagi, ghaib. Tetapi bayangkan para ulama seperti di matan yang semua, ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bayangkan, Masya Allah, bagaimana kita harus ada rasa kasih sayang kepada, sebagaimana Nabi disifati oleh Allah Subhanahu bil mu'minina raufur rahim. Kita juga harus ada kasih sayangnya kepada, memang kita ada al-wala wal bara'nya. Kita benci kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berusaha untuk mendahulukan yang kebaikan terlebih dahulu. Seandainya tidak mau juga, tetap kita berusaha. Sebagai Nabi SAW tidak pernah bosan untuk mengajak kepada kebaikan, bahkan mendoakan. Di antara sahabat yang keras, bukan sebelumnya menjadi sahabat, orang yang penentang dakwah Nabi SAW, agar Islam ini diperkuat, antara 2 orang yang sama-sama kerasnya. Yang satu Umar, yang satu Ammar, ya maksudnya Abu Jahal. Bahkan didoakannya, sehingga dipilih dengan doa Nabi SAW adalah Umar bin Khattab, agar Islam ini dibantu, diperkuat di antara 2 orang ini. Dipilihlah Umar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Allah menjadikan kita penolong, menjadikan Allah menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita berkah dimanapun kita berada, dan menjadikan kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala golongan yang apabila diberi itu bersyukur. Bagaimana tidak berbahagianya seseorang, dan orang yang bersyukur, hamba wa qalim min ibadiyas syakur, dalam surah Saba, sangat sedikit sekali dari hamba Allah yang bersyukur. Yang bersyukur betul-betul bersyukur, bukan saja syukur alhamdulillah, bukan sekadar itu, tetapi betul-betul diyakini bahwa seluruh nikmat dari Allah, dari hatinya. Seluruh nikmat ini dari alam semesta, baik yang untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik itu berupa harta, ilmu dan segala macamnya, banyaknya anak, suksesnya mereka atau yang lainnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Dan itu salah satu cara agar kita tidak hasad dengan kekayaan orang, nikmat dari orang lain. Bagaimana kita harus iri, harus dengki, hasad kepada orang, sementara nikmat itu dari Allah. Allah inginkan untuk si fulan lah yang lainnya. Dan kenapa kita hasad? Karena kita tidak bersyukur terhadap pemberian Allah kepada diri kita. Karena kita menganggap nikmat Allah sedikit pada kita. Mungkin kita dari segi harta kita sedikit, tetapi dari segi yang lainnya, di mana orang kaya tidak bisa hafal Al-Quran Al-Karim, tapi kita bisa menghafalnya. Di mana orang kaya tidak bisa bangun malam, kita bisa bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa nikmat dari Allah hanya berupa harta, hanya berupa uang, harta benda dan segala macamnya. Anak yang soleh ini adalah anugerah yang bagaimana tidak tenangnya kita dengan anak yang soleh, melihat dia membaca Al-Quran, melihat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penjenduk pandangan mata kita. Dan setelah itu kita ucapkan dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pandai bersyukur termasuk tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila wa iza butuli sabar, dan begitu juga apabila diberikan cobaan dia bersabar. Kita telah mempelajarinya. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ditimpa takdir yang buruk, musibah kepada kita. Itulah. Dan puluhan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kesabaran. Banyak sekali.
bahkan dijadikan penolong sabar itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bagaimana salat dan sabar itu menjadi penolong. Banyak sekali perintah sabar, dan Allah gandengkan sabar dengan yakin. Allah gandengkan sabar dengan yakin untuk menjadi pemimpin di dalam agama ini. Untuk menjadi pemimpin dalam agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah yang dibaca setiap Jumat subuh sebagian imam. Waja'alna minhum, ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yad'una bi amrina lamma sabaru. Ini dia bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka dengan ayat kami adalah yakin. Jadi yakin dan sabar apabila digandengkan, maka dia menjadi pemimpin dalam agama ini. Sebagaimana umat-umat terdahulu dengan dengan sabar dan yakinnya menjadi pemimpin di umat ini. Dan sabar adalah mendapatkan pahala ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, ayat berapa? Ada yang ingat ayat berapa dalam surah Az-Zumar? Bi ghairi hisab. Ini karena kita ingatnya di kajian ini tidak dipersiapkan. Jadi harus dicari dulu. Ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan ganjaran tanpa ada hisabnya. Banyak pahala orang-orang yang sabar. Cocoklah apa yang dikatakan oleh muallif dalam matannya. Inilah tiga kunci kebahagiaan. Apabila diberi nikmat, sesuatu yang disukai, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberi cobaan, dia bersabar. Dan apabila dia berdoa berbuat dosa, wa iza zambas istighfar, apabila berbuat dosa maka dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya yang mulia, bukan orang yang berdosa saja. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu memang orang yang melampaui batas. Tetapi yang diperintahkan agar bertobat juga orang beriman. Dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu, surah At-Tahrim di bagian tengah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu, orang yang dipanggil orang beriman agar bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bahkan orang yang beriman dipanggil. Dan sebagaimana Nabi SAW di setiap harinya, di satu riwayat mengatakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, di riwayat yang lain mi'ah marrat, 100 kali. Nabi SAW yang diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Yang pertama, membuka surga, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat Tirmizi itu bukan sehari, tetapi sekali duduknya. Majelisnya membacakan istighfar seperti itu. Itulah Nabi SAW bagaimana lisannya basah untuk mengingat, baik itu memuji Allah, menyanjung Allah, beristighfar kepada Allah, yang penting berzikir. Karena amalan yang sangat ringan akan tetapi susah dilakukan adalah zikrullah. Padahal dia tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan orang lemah, orang sakit berbaring pakai infus semuanya bisa menggerakkan lisannya. Tetapi berat bagi yang tidak membiasakan atau tidak diberi taufik. Yang jelas tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimallahu taala ketika di majlisnya, apabila dia tidak berbicara, maka mulutnya komat kamit, sebagaimana yang pernah dilihat oleh ustaz-ustaz kita. Mereka berzikir, bahkan terkadang dia nikmat berzikir, ada pertanyaan dia minta ulang lagi karena tidak fokus dengan pertanyaan, karena fokus dengan zikir. Kita cuman habis sholat 33 kali subhanallah 33 kali setiap habis sholat, atau alhamdulillah ada zikir petang, pagi, petangnya, alhamdulillah. Itu kita usahakan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah lah yang memudahkan. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau Allah menolong kita, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal tersebut. Ini saja mungkin muqaddimah kita di pertemuan pertama kita. Ini mungkin tidak panjang lebar, yang jelas ini adalah 3 bagian dari kunci kebahagiaan yang dibawakan mu'alif. Dan pertama yaitu ketika diberikan kenikmatan bersyukur, ketika diberi ujian bersabar, dan ketika berbuat dosa maka mohon ampun kepada Allah. Itulah 3 kunci kebahagiaan yang dijelaskan dalam awal muqaddimah kitab matan Qawaidul Arba' ini. Dan semuanya itu ada pada orang yang beriman. Ajabal limril mukmin. Sungguh aneh perihal orang beriman. Apabila dia diberikan kelonggaran, dia bersyukur. Itu baik baginya. Dan apabila ditimpakan musibah, itu juga baik baginya. Itulah keadaan orang beriman. Apapun keadaannya, maka itu baik baginya. Demikian saja, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam yang berbahagia ini, dan semuanya inti apa yang telah diucapkan sebenarnya nasihat untuk yang berbicara. Semuanya nasihat untuk yang berbicara intinya. Akan tetapi bagi yang mendengarkan, mudah-mudahan juga bermanfaat, bisa diamalkan. Dan salah satu bentuk dari yang menyampaikan mendapatkan kebaikan adalah yang mendengarkan juga mengamalkannya. Jadi jangan sekedar khasanah ilmiah tanpa mengamalkannya. Minimal kita teringat, dan itu menjadikan motorik kita untuk bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.